Siapa yang memohon pertolongan Allah melalui aku, maka aku akan menolongnya. Ngeri ya. Dan barang siapa yang berada dalam suatu kesusahan, lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan datang kepadanya dengan izin Allah. Telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah SAW, sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan Rasulullah pun memelukku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Semuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah Rasulullah SAW. Fa'anaqtuhu, maka saya merangkulnya. Nah, kanjeng Nabi dirangkul. Kanjeng Nabi dirangkul. Wa anaqoni, dan kanjeng Nabi merangkulku. Kalau mimpi, gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Habib Abu Bakar As-Sigaf Gresik ini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqadha, yaitu secara sadar. Ketika itu Rasulullah datang lalu kemudian dipeluknya. Nah teman-teman, kejadian semacam ini selalu ada yaitu dari kalangan klan Ba'lawi. Jadi banyak mereka itu mengklaim bahwasanya mereka ini wali-wali Allah yang bisa bertemu langsung secara sadar, melihat langsung kepada Rasulullah SAW. Tentunya mereka ini memiliki tujuan, yaitu apa? Agar dianggap sebagai wali Allah. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau bertemu melalui mimpi, bisa saja itu terjadi. Tapi kalau bertemu secara sadar, secara yaqadha, ini harus dipertanyakan. Jadi mereka itu selalu mengklaim bahwasanya mereka ini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Nah, ini adalah termasuk perendahan terhadap Rasulullah. Jadi seakan-akan Rasulullah itu gentayangan, menemui Habib Fulan, di rumah Habib Fulan, di kamar Habib Fulan. Dan ini sering terjadi teman-teman di pengajian-pengajian mereka selalu meninggikan cerita dari leluhurnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sebagai kaum muslimin jangan mudah percaya, jangan mudah tertipu dengan cerita-cerita khurafat dari golongan mereka ini, karena ini bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Kalau benar-benar mereka ini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, tentunya orang yang paling pertama bisa bertemu dengan Rasulullah secara sadar setelah sepeninggalan beliau wafat tentunya adalah Ibunda Aisyah. Karena secara logika ya teman-teman ya, karena Ibunda Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling dicintainya. Apalagi Fatimah putri Rasulullah. Nah berarti ya teman-teman ya, kisah-kisah dari para Habib Ba'lawi ini yang mengklaim dirinya ini bisa bertemu dengan Rasulullah secara sadar, itu adalah kebohongan. Itu adalah halu tingkat tinggi ya teman-teman. Nah teman-teman, coba mari kita simak videonya. Kesemuanya ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam seorang yang pernah bertemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga. Beliau sendiri, Al-Habib Abu Bakar, pernah berkata, telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah SAW, sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan Rasulullah pun memelukku. Para arifin berkata bahwa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Semuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah Rasulullah SAW dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Jadi mereka itu mengatasnamakan maqam, karomah. Nah seperti itu teman-teman, mereka itu jadi berlindung dengan atas nama karomah. Ya ini teman-teman ya, jadi patokan kita itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tentunya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, tentunya para sahabat inilah yang orang pertama yang bertemu dengan Rasulullah, maupun istri Nabi, maupun putri Nabi. Inilah orang yang pertama seharusnya. Ini yang jauh ya, sudah beribu-ribu tahun ada orang yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah secara sadar. Ini kan lucu, harus dipertanyakan ini teman-teman. Nah seperti itu. Coba mari kita lanjutkan. Dalam keadaan tertentu pernah pula beliau berkata, aku adalah ahli darak. Siapa yang memohon pertolongan Allah melalui aku, maka aku akan menolongnya. Ngeri ya. Dan barang siapa yang berada dalam suatu kesusahan lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan datang kepadanya dengan izin Allah. Hadirin, termasuk bagian dari kalam beliau Al-Habib Abu Bakar adalah kami mendapatkan isyarat untuk membaca satu salawat Nabi SAW, dan kami akan mengijazahkan salawat itu kepada kalian. Lantas beliau Al-Habib Abu Bakar mengijazahkan bacaan salawat tersebut kepada hadirin. Salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sih nggak heran ya teman-teman ya. Orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka ini ya memiliki banyak karomah. Tapi ternyata ya teman-teman, ini bertentangan dengan akidah-akidah Islam, bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Apalagi ya teman-teman ya, praktek para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat Nabi itu tidak ada satupun ya yang ditemui oleh Rasulullah dan bisa melihat secara sadar. Nah, seperti itu teman-teman. Apalagi istri Nabi, apalagi ya putri Nabi, apalagi Hasan dan Husain cucu Nabi ya teman-teman. Itu nggak ada yang ditemui Rasulullah secara sadar setelah peninggalan beliau. Ini di zaman sekarang ini mereka itu mengklaim bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar dan dibukukan lagi kitab-kitabnya ya teman-teman. Dan ini tadi ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau kalian itu kesusahan maka datangi aku, dengan izin Allah aku akan mendatangimu. Lah ini astagfirullah. Ini juga bertentangan dengan akidah-akidah Islam ya teman-teman. Ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya sekali. Ini bisa merusak akidah-akidah Islam. Ini bisa membawa kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ada video yang dimana ini Kiai Nur Ihya juga membahas, yaitu tentang terkait Habib Abu Bakar As-Sigaf Gresik, yang dimana ya Kiai Nur Ihya ini membongkar Habib Abu Bakar As-Sigaf ini yang konon katanya ya seperti yang dibacakan orang ini, katanya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Coba mari kita simak penjelasan dari Kiai Nur Ihya. Innal Mustafa itu nama lain dari 201 nama lain dari Kanjeng Nabi SAW. Yasin, Toha, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Mustafa itu pilihan artinya. Innal Mustafa, sesungguhnya Rasulullah SAW yang bergelar Mustafa, dakhala alayya yaqudatan, masuk menemuiku dalam keadaan terjaga. Nah, ya kayak misalkan ini ya di studio ini ya. Rasulullah SAW masuk ke rumah ini, dalam keadaan saya terjaga kayak ini. Fa'anaqtuhu, maka saya merangkulnya. Nah, Kanjeng Nabi dirangkul. Kanjeng Nabi dirangkul. Wa anaqoni, dan Kanjeng Nabi merangkulku. Nek kalau mimpi, oh gak apa. Terserah wong berzina itu boleh dalam mimpi, membunuh itu boleh dalam mimpi, mencuri itu boleh dalam mimpi. Apa saja dalam mimpi itu boleh. Gak ada hukumnya karena dalam tidur. Dalam tidur. Tidak taklif hukumnya, tidur, lupa ya. Sebelum balik itu hukumnya belum, kolamnya belum diangkat aktif. Ya, tapi ya kalau yaqadha ini ada hukum taklifnya, ada salah benar, dosa pahala, hak batil, halal haramnya. Jadi rangkul-rangkulan para Kanjeng Nabi kok. Nah, yaqadhatan, sekali lagi kuncinya di yaqadhatan. Dalam 23 dengan buka ke sana. Innal Mustafa sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya yaqadhatan. Fa anaqtuhu wa anaqoni. Rangkul-rangkulan, tak rangkul, Kanjeng Nabi yang kerangkul. Peluk-pelukan gitu. Beradatnya kutub kok. Kutub. Jadi kalau ada khol setiap tahun itu isinya adalah propaganda. Iya. Untuk membesarkan nama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik ini. Iya, memang saya akui apa yang dikatakan oleh Kiai Nur Ihya. Ya memang benar. Setiap ada haul selalu meninggikan leluhurnya, selalu meninggikan yaitu Habib Abu Bakar As-Sigaf Gresik ya teman-teman. Ya mereka ini kan memiliki ciri khas tertentu, yaitu apa? Selalu meninggikan leluhurnya, selalu mengisahkan kisah-kisah leluhurnya. Bahwasanya leluhurnya ini adalah waliullah, bisa bertemu dengan Rasulullah secara sadar, bisa bertemu dengan Rasulullah secara yaqadha, secara sadar, dipeluk lagi. Dan bahkan seperti yang video tadi ya teman-teman ya, barang siapa yang datang kesusahan lalu kemudian mendatangiku, dengan izin Allah saya akan datang dan membantu. Ini apa ya teman-teman? Derajatnya kan sangat luar biasa teman-teman ya, mengalahkan para sahabat Nabi SAW. Dan ini sangat-sangat jelas menyesatkan ya teman-teman. Kita ini berdoa ditujukan hanya kepada Allah, nggak usah melalui perantara si Habib-Habib itu ya teman-teman. Langsung berdoa kepada Allah SWT. Apalagi kita berdoa kepada orang yang sudah mati, yaitu meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. La haula wala quwwata illa billah. Ini hati-hati nih, bahaya, dosa syirik. Coba mari kita lanjutkan. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Bukan wali. Macak wali. Ya mohon maaf, saya nggak merendahkan. Iya. Karena apa? Wali tidak boleh berbohong. Wali bisa salah. Wali tidak maksum, tapi tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong dengan sengaja. Nggak boleh. Lah ini termasuk sengaja apa enggak? Saya kembalikan kepada panjenengan semua. Karena apa? Habib Abu Bakar Gresik ini gurunya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nanti ada hubungannya dengan Syekh Al-Jufri Palu. Halo Bang ya? Ya, saya kembalikan kepada panjenengan semua. Wa qala radhiyallahu anhu, ada lagi. Pak Ahmad Saleh, genetik itu bisa tuh menelusurinya. Huda Gondel, Umar bin Khalid Wali Melotot,
Bukan melotot tapi lirak-lirik. Ya melotot tapi lirak-lirik nggih Pak Gundul nggih. Itu Habib Umar bin Hafiz tuh ya yang yang katanya ketika ceramah lalu kemudian Rasulullah itu datang, langsung matanya kan gini kan, ngirak-lirik terus melotot gitu. Kan ada videonya itu, Habib Umar bin Hafiz yang dari Tarim sana Hadramaut. Begini. Iya, betul. Melototnya itu ada artinya Pak Gundul. Melihat Kanjeng Nabi. Melihat Kanjeng Nabi. Ya Sultan rawuh Kanjeng Nabi rawuh. Oh. Aktingnya itu begitu Acting. ya, supaya orang itu kagum, wah bener ya. Pecinta ulama Wahabi lagi menghina ulama NU. Oh, saya ini dituduh Wahabi. Ya, sebelum berkomentar, menulis komentar ya, baca dulu kitabnya. Kitab ini kan sudah kami bagikan sejak saya belum naik ke udara kan ya. Sebelum kita mulai ngaji bersama malam hari ini kan. Ini kan bisa bukan ya, nanti setelah itu buka lagi. Jadi dikira Wahabi lagi menghina ulama NU. Lah ini senjatanya Muhyiddin ya seperti Senjatanya ini. Muhyiddin. Kalau kita kritisi kitab karyanya Wahabi itu senjata itu. Terus sudah keruh harus dicuci otak brainwashing itu harus wajib itu. Wa qala sallallahu alaihi wa qala radhiyallahu anhu. Masih halaman 23 bawahnya nggih. Dan Habib Abu Bakar Gresik berkata lagi, Apalagi ini. ana ingsun saya. Saya. Wal Mustafa dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un wahidun, menyatu. Jadi satu. Itu satu. Ma Ini af'alu ada ya. wala ataharraku bi syai'in. Saya tidak mengerjakan dan tidak bergerak melakukan sesuatu illa bi isyaratil Mustafa, kecuali atas petunjuk dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Mustafa. Hebat apa enggak? Nah, Ngibul ya. Hebat. Nanti kalau kita protes kritiknya Wahabi ya senjata. Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Illa bi isyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wali at-ittisalu bihi fi thalathati khisal. Ini juga bukan saya. Habib Abu Bakar Gresik sendiri ya. Wali at-ittisalu bihi, dan bagiku bisa bertemu tepung nyambung dengan Rasulullah fi thalathati khisalin, dalam 3 perkara. Fi hayatihi, cocok dalam tingkah lakunya ya, wa dzatihi, dan zatiyahnya, wah jisimnya ya, walibasi, dan pakaiannya. Jadi pakaiannya Habib Abu Bakar sesuai dengan Kanjeng Nabi, zatnya sesuai dengan Kanjeng Nabi, hayatnya, perilakunya semua seperti Kanjeng Nabi semua. Hebat atau enggak? Hebat. Gavin, Al-Habib Abu Bakar minyak nyong-nyong. Diski adi pribadi paling enak jadi Habib yang skizofrenia alias gila, karena otomatis jadi wali maksud. Nggih, Pak Diki nggih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sudah dibongkar oleh Kiai Nur Ihya ya teman-teman, bahwasanya kisah-kisah yang semacam itu jangan dipercaya. Ya, itu adalah kisah-kisah yang dusta, yang tidak benar, ngibul. Jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau ada riwayat yang sahih bahwasanya para sahabat Nabi, istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi itu didatangi ataupun melihat Rasulullah secara sadar setelah beliau itu wafat, saya akan ikut Habib. Benar, saya akan ikut. Tapi kenyataannya itu sangat bertentangan ya dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada satupun yang bisa melihat Rasulullah secara sadar setelah beliau itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali kepada diri kita sendiri ya teman-teman. Mana yang harus kita ikuti? Apakah ya kita mengikuti secara beragama para sahabat Nabi, atau kita mengikuti cara beragama nih orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, Habib-Habib yang bisa ya bertemu dengan Rasul secara sadar? Coba kita berpikir, kita merenung, kita mau ngikut siapa? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian mau ngikut Habib silahkan, kita nggak melarang. Kalau kalian mau ngikut cara beragama seperti beragamanya para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.